Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainah SPDI. Saya pengajar di FTS Libasut Taqwa, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 di UIN Raden Intan Lampung dengan jurusan Sejarah Kebudayaan Islam dengan nomor peserta 472073003107 dan nomor induk mahasiswa 2511110601. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Libasut Taqwa di kelas 7 tentang Bani Umayyah dengan model pembelajaran PBL. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum Ibu lanjutkan ke pembelajaran, silakan HM berdoa terlebih dahulu. Guru siap. Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Ibu absen terlebih dahulu ya. Akan Rizky, Ahmad Andre, Ahmad Ajudin. Kayaknya satu orang yang tidak masuk. Anas kemana Anas? Udah nengok belum? Tapi kalian nengok ya. Dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum Ibu lanjutkan pembahasan selanjutnya, ya seperti biasa, Ibu mengulas pelajaran yang sudah Ibu ajarkan pada kalian, yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Masih ingat? Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Betul. Khalifah yang pertama siapa? Ya, Sigit. Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Khalifah yang kedua? Ya, Rijal. Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga? Ya, Amin. Utsman bin Affan. Dan khalifah yang keempat? Ya, Rita. Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah ya, kalian masih ingat. Nah, sekarang pembahasan kita yaitu mengenai berdirinya Bani Umayyah. Untuk itu, nanti kalian lihat gambar dan video berikut. Sekarang siapkan dulu buku catatan kalian. Sudah siap buku catatannya? Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan bahas sejarah berdirinya dinasti Umayyah, yaitu awal kejayaan Islam. Kalian perhatikan gambar berikut. Mengapa dinasti Umayyah disebut sebagai dinasti Islam pertama? Dan bagaimana wilayah kekuasaan mereka bisa sangat luas? Ingat ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan pokok yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Bagaimana dinasti Umayyah berdiri? Dinasti Umayyah berdiri itu setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, yaitu pada tahun 661 Masehi. Ya. Dan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana ketika itu pusat kekuasaannya berada di Damaskus. Nah, setelah ini kalian akan lihat video Khalifah-Khalifah Bani Umayyah. Nah, setelah kalian melihat ya, para khalifah yang ada di Bani Umayyah, kalian ini ada 4 tokoh yang paling penting di Bani Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana beliau merupakan pendiri daripada Bani Umayyah. Yang kedua, Abdul Malik bin Marwan, beliau merupakan reformasi administrasi. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik yang memajukan seni dan infrastruktur. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah seorang khalifah yang sangat adil, sederhana dan sangat dekat dengan rakyatnya. Selanjutnya kita lihat gambar berikut. Bagaimana mereka memerintah? Di Bani Umayyah, pemerintahannya berbentuk monarki atau turun-temurun, di mana apabila ayahnya meninggal dunia, maka digantikan oleh anaknya. Di Bani Umayyah, bahasa Arab merupakan bahasa resmi. Dan selanjutnya, administrasinya sangat terorganisir dan sangat sistematis, sehingga menjadi fondasi buat kekuasaan di mana wilayahnya yang sangat luas. Selanjutnya, coba kalian perhatikan pada gambar berikutnya. Ini adalah peta
di mana peta ini merupakan peta kekuasaan dinasti Umayyah. Di mana peta ini menunjukkan bahwa dinasti Umayyah kekuasaannya dari Spanyol sampai dengan ke India Timur. Lihat gambar berikutnya, kontribusi dinasti Umayyah. Ya. Nah, dinasti Umayyah tidak hanya terkenal di kekuatan militernya, tapi juga sumbangan di peradaban Islam. Dicontohkan, pada masa dinasti Umayyah ini ada membentuk atau membangun sebuah masjid yang sangat megah di Damaskus yang diberi nama Masjid Umayyah. Selain itu, kemajuan ilmu dan seni dan arsitekturnya juga sangat baik sekali. Dan kota-kota pada masa dinasti Umayyah itu merupakan kota perdagangan internasional yang mana perekonomiannya menjadi sangat baik sekali dan sangat maju. Demikian gambaran daripada dinasti Umayyah. Nah, sekarang kalian sudah melihat atau membaca materi yang telah Ibu sajikan tadi. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana kalian harus dibuat kelompoknya terlebih dahulu. Kelompoknya masih ingat kelompoknya kemarin? Masih. Kita buat kelompok terlebih dahulu. Nah ya, kelompoknya kita bagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompok pertama itu mengenai pendiri dinasti Bani Umayyah. Kelompok kedua yaitu kepemerintahan dan ekspansi wilayah di Bani Umayyah. Kelompok ketiga mengenai ilmu pengetahuan dan sosial budaya di Bani Umayyah. Dan kelompok keempat, khalifah yang terakhir di Bani Umayyah. Sebelum kalian mengisi LKPD, ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, kalian selesaikan studi kasus sampai selesai. Yang kedua, kalian harus bisa mengenali para tokoh-tokoh yang ada di Bani Umayyah. Yang ketiga, yaitu menganalisis sistem pemerintahan di Bani Umayyah. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan sosial budaya. Dan yang kelima adalah presentasi. Kalian ingat, isi LKPD ini adalah hasil daripada diskusi kalian, di mana bersumber pada buku pelajaran dan juga referensi digital yang kalian temui. Ya, jangan lupa kalian harus memberikan kontribusi dan pendapat kalian. Mengerti semua? Silakan kalian berdiskusi. Ibu akan bimbing kalian. Gimana, udah selesai diskusinya? Masih semangat? Alhamdulillah ya, kalian masih semangat. Nah, sekarang kalian harus mempresentasi hasil diskusi kalian. Ya, 1 kelompok silakan, 2 orang. Kelompok pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang khalifah pendiri dinasti Umayyah. Yang pertama ada tokoh penting. Nama tokohnya yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini mempunyai peran dalam dinasti Umayyah, yaitu sebagai pendiri dinasti Umayyah dan pemimpin yang memperkuat kekuasaan politik Islam. Yang kedua ada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah adalah anak Muawiyah yang menjadi sebuah awal potensi pemerintahan terus dalam Islam. Yang kedua ada sistem pemerintah dan kebijakan. Pemerintahan berubah dari musyawarah menjadi gubernur. Muawiyah membentuk dominasi yang terorganisir dan menunjuk putranya sebagai penerus tanpa berganti seperti sebelumnya. 3. Konstitusi. 1. Sistem program politik salah satu. 2. Memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga berkelanjutan. 3. Membentuk sistem administrasi dan kekhalifahan yang rapi. Dan yang terakhir adalah hal yang menarik yang kami pelajari, yaitu kami jadi tahu bahwa berdasarkan pemerintahan dari Undang-Undang Sihir, sistem dinasti terjadi secara keseluruhan tentang Indonesia. Ya, sekian presentasi dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tepuk tangannya, Bapak. Terima kasih untuk kelompok 1, baik sekali ya. Nah, silakan sekarang kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pemerintahan dan ekspansi wilayah. Di sini ada tokoh penting. Yang pertama adalah Al-Walid bin Abdul Malik, yang kedua adalah
pemerintahan dan kebijakannya, yaitu Khalifah memiliki otoritas penuh, ekspansi besar-besaran dilakukan untuk menyebarkan Islam dan memperkuat ekonomi melalui pajak dan Islam budaya. Selanjutnya, kontribusi terdiri 1. Ekspansi Islam ke Eropa Barat atau Asia Rusia. 2. Mendirikan infrastruktur strategis seperti masjid dan rumah sakit. 3. Penaklukan India dan Asia Tengah memperluas penyebaran Islam. Selanjutnya, hal yang menarik yang kami pelajari yaitu dinasti Umayyah sangat agresif dalam ekspansi, namun juga memperhatikan administrasi wilayah yang ditaklukkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya. Nah sekarang giliran kelompok 3 untuk mempresentasi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai ilmu pengetahuan dan sosial budaya. Nama tokoh penting dalam dinasti Buddha. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz perannya dalam dinasti Buddha adalah khalifah yang mendorong pemerataan ekonomi dan pendidikan dan perannya dalam dinasti Buddha adalah ulama besar yang hidup di masa Maya dan menyebarkan ajaran Islam. 2. Dalam pemerintahan dan kebijakan, Umar bin Abdul Aziz menghapus banyak berlebihan dan memperbanyak lembaga pendidikan serta bidang kajian keislaman. Dinasti Umayyah juga berkontribusi dalam ilmu pengetahuan dan sosial budayanya sebagai berikut. 1. Pendirian sekolah dan madrasah. 2. Pengembangan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan pemerintahan. 3. Integrasi budaya lokal ke dalam masyarakat Islam. Hal yang bisa kita ambil adalah hal yang menarik yang kami pelajari, yaitu pendidikan dan bahasa Arab sangat berkembang saat itu dan menjadi dasar kemajuan Islam selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah selanjutnya silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Khalifah dari dinasti Umayyah. 1. Tokoh kunci. 1. Umar bin Khattab. Perannya dalam dinasti Umayyah adalah Khalifah dari dinasti Umayyah. Berkuasa saat konflik terjadi. 2. Abu Muslim al-Khurasani. Perannya dalam dinasti Umayyah adalah pemimpin pemerintahan yang membantu bersihnya dinasti Abbasiyah. 2. Sistem pemerintahan dan kebijakan. Sistem dinasti dan diskriminasi terhadap keturunan Arab menyebabkan ketidakpuasan peranakan dari Khurasan dan Irak menjadi akhir kekuasaan Umayyah. Kontribusinya adalah 1. Memberikan fondasi administrasi bagi dinasti-dinasti selanjutnya. 2. Menyatukan berbagai wilayah dalam satu sistem Islam. 3. Membuka jalan untuk kebangkitan intelektual di masa Abbasiyah. Hal yang menarik yang kami pelajari yaitu kekuasaan besar bisa jatuh jika tidak adil dan tidak inklusif terhadap masyarakatnya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai pembahasan mengenai Bani Umayyah, di mana kekuasaannya itu sangat luas sekali dari Spanyol hingga ke India. Ya. Dan kalian masih ingat ada beberapa tokoh penting dalam kemajuan Islam. Siapa saja tokoh tersebut? Coba sebutkan. Yang pertama, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua, ya, yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Dan yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Mereka adalah tokoh-tokoh penting di dalam Bani Umayyah. Nah, ya, kalian bisa melihat pelajaran yang kita ambil dari Bani Umayyah, di mana kekuasaan itu bisa berkembang dengan adanya semangat, dengan adanya kerja keras, adil. Ya, nah untuk itu sejarah tidak hanya bisa kita kenal, tetapi sejarah harus bisa menjadi cermin buat kita agar lebih maju lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, kita jumpa lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.